Bahkan sebuah video viral memperlihatkan tornado api atau fire wheel yang terjadi di area Gunung Bromo. Izin water sudah datang. Pemirsa Silat RCTI, sederet berita heboh dan menggelitik kembali mensesaki jagat maya. Berita-berita tersebut menarik perhatian khalayak dan menjadi sorotan lantaran terus-menerus diperbincangkan. Mulai dari heboh penampilan Ayu Ting Ting di bandara disebut mirip Jennie Blackpink, hingga viral kebakaran di area Gunung Bromo makin meluas. Dan inilah sederet kisah selebriti dan berita viral di jagat maya yang jadi sorotan versi Silet. Heboh Ayu Ting Ting, penampilannya disebut mirip Jennie Blackpink di bandara. Penampilan Ayu Ting Ting kembali jadi sorotan. Kali ini terkait style with a bit gangster alias swag yang dikenakannya saat berada di bandara. Ya, Ayu mengenakan celana training yang dipadu padankan dengan kaos lengan panjang serta menenteng tas lempang dan kacamata hitam untuk menunjang penampilannya. Tak seluruhnya hitam, Ayu juga memainkan aksen putih dari sneakers dan topi yang ia kenakan. Look yang ia tampilkan sudah sangat mirip dengan airport fashion ala idol K-pop. Apalagi Ayu juga dikawal oleh beberapa kru sehingga memancarkan vibes artis Korea di bandara. Tidak heran jika banyak netizen yang menyebut penampilan ibunda dari Bilqis Sumaira Razak itu mirip dengan Jennie Blackpink. Semua orang juga nge-tag saya. Semua orang juga pasti kalau apa-apa pasti semuanya nge-tag. Ya udah, senang-senang aja sih, emang gak ada masalah. Dia mirip, alhamdulillah. Siapa tahu saya bisa memberikan rezeki buat dia. Kalau dia mirip, emang apa salahnya kalau mirip? Nggak masalah juga buat saya. Terkenal jago bela diri, bahkan jadi aktor kelas dunia, Iko Uwais ceritakan alasannya takut dengan bubur dan kerupuk. Dikenal sebagai salah satu aktor laga papan atas tanah air yang telah berhasil menembus Hollywood. Namun siapa sangka jika Iko Uwais ternyata memiliki ketakutan atau fobia terhadap dua makanan remeh-temeh, yakni bubur dan kerupuk. Lantas, pengalaman buruk apa yang dialami Iko dengan bubur dan kerupuk sehingga membuatnya alergi dengan kedua makanan tersebut? Dan seperti apa pula ketakutan aktor film The Expendables itu saat disodorkan kerupuk? Nah, jadi pas mukul tuh bukan tulang. Kalau tulang ketemu tulang diadu, semakin lama kan keropos. Cuman kita jadi istilahnya tuh kayak meredam. Jadi tulang otot semakin tua, itu dia akan semakin alot. Jadi kalau pas pukul up, jadi lebih kayak ada sentuhannya tuh kayak lebih ngegerus gitu. Gemil. Kenapa lu takut sama kerupuk? Jadi gini, kayak yang tadi kan. Bro, ingetan gue bro. Kenapa lu sampai takut sama kerupuk? Kagak takut, siapa yang takut? Takut sama Allah. Kenapa takut kerupuk sama bubur? Kalau bubur nggak tahu bro. Gue pernah. Kalau bubur nih, gue kalau Lu memang dari awal nggak suka bubur kacang ijo sama bubur itu gue nggak suka bro. bubur ayam? Pokoknya bubur lah yang berbentuk murahan gitu gue nggak suka gue bro. Gitu. Cepirit gue. Serius. Waktu SMP sih tapi emang gue nggak bisa suka. Kalau lu makan kayak gitu, krek itu remahannya itu kan yang putih-putih itu pas lu makan terus kers gitu itu langsung gue pernah ke leher-leher tuh sampai bukan suggesting atau juga kayak gatel-gatel dan kayak merah gitu langsung kayak langsung gue mau nggak mau gue harus ke kamar mandi minimal tuh guyur
kayaknya langsung hilang sudah sih. Bukan fobia sih, maksud gimana ya? Ada beberapa, bukan beberapa sih, maksudnya kayak keremohan itu saya nggak bisa sih gitu. Jadi kayak apa ya, rasa gatel, bukan alergi apa ya, kayak ngebayangin apa mindset saya tuh agak terganggu untuk kayak ada misalkan mbaknya makan tekers, itu kayak pernah soalnya ada angin jadi meniupnya ke arah saya, nempel jadi itu gatel semua. Jadi kalau saya harus nyiramin air ke tempat yang kena kerupuk jadinya. Waduh, itu ya SD SMP kali. Mindset jelek itu kerupuk yang putih itu. Oh, yang kalengan itu. Iya, mungkin aneh sih ya kalau lihat orang, kenapa sih ganggu banget. Saya kadang kalau makan sesuatu yang kayak di kulit kayak aduh, nggak bisa sih. Itu saya coba untuk nepis susah. Tapi pernah nggak jadi keisengan temen-temen gitu? Mungkin. Oh, itu nggak lucu sih. Sampai segitunya nggak. Pernah gitu. Iya, pernah makanya. Terus marah kayak gitu. Ya nggak bisa marah sih, minimal cuman saya untuk ngobatinya saya siram aja sih tengkok saya nih ke air gitu. Jadi itu menetralisir kalau air itu. Iya, dia aneh. Sedangkan dia orang Sunda juga kan. Saya juga orang Sunda banyak kan makan kerupuk. Sebenarnya saya nggak peduli, saya nggak suka. Jadi kadang audinya suka pindah tempat. Jazz No Limit dan Siska Cole resmi jadi orang tua. Kebahagiaan tengah memayungi pasangan YouTuber Jazz No Limit dan Siska Cole. Setelah Sabtu pekan kemarin, Siska Cole melahirkan putri pertama mereka yang disematkan nama indah, Sophia Eleanor Justin. Jazz No Limit pun membagikan kabar bahagia tersebut di akun sosial medianya dengan memperlihatkan dirinya yang tengah belajar memegang dan memberi susu botol baby Sophia. Sofia sudah lahir dan ini 8 September 2023 jam 8:10. Beratnya itu 2,7 kilo dan panjangnya 49 cm guys. Sofia harus ini dulu ya, cek darah dulu katanya ya. Dadah Sofia. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Iya ya. Lucunya Prilly foto bareng Park Seo Joon. Prilly, duh deg-degan. Prilly Latukonsina berkesempatan bertemu dan bahkan berfoto bersama dengan dua bintang drakor papan atas Korea, Park Seo Joon dan Park Bo Young. Momen spesial tersebut didapat Prilly saat hadir di Toronto International Film Festival 2023. Terlihat Prilly duduk di barisan paling depan menghadap ke arah kedua bintang drakor Itaewon Class tersebut yang berada di panggung. Lantas, seperti apa perasaan Prilly bisa melihat secara langsung ketampanan dan kecantikan kedua bintang drakor favoritnya itu? Biar pengalaman juga makin banyak. Jadi yang penting akunya bahagia dan yang penting waktu aku tuh dihabiskan untuk hal-hal yang positif. Viral di sosmed. Kondisi area Gunung Bromo masih diselimuti kobaran api. Pasca kebakaran yang disebabkan oleh sesi foto prewed menggunakan flare, hingga kemarin kobaran api masih terlihat di Bukit Teletabis, Gunung Bromo, Jawa Timur dan meluas hingga ke daerah-daerah sekitarnya. Bahkan sebuah video viral memperlihatkan tornado api atau fire wheel yang terjadi di area Gunung Bromo. Izin water sudah datang.
aja harusnya buat kita gitu loh. Jadi kita kalau mau bumi ini awet, ini dirawat. Gue cuma bisa berdoa lah, moga-moga dikit orang kayak gitu atau enggak cepetan sadar ya, jangan nunggu ada bencana gede dulu baru teriak. Viral seorang pria meninggal di atas becaknya. Heboh di sosial media yang memperlihatkan seorang tukang becak meninggal di atas becaknya, mengenakan kaos tangan panjang berwarna dasar kuning dengan bagian lengan berwarna biru. Tukang becak Malang itu terlihat terkulai di atas becaknya. Diduga kejadian tersebut terjadi di Desa Megu Cili, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat beberapa hari lalu. Namanya kematian. Kematian dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang juga dirahasiakan kapan dan di mananya seorang hamba akan meninggal dunia. Situasi dan kondisi dalam kematian tidak ada seorang pun yang bisa akan tahu kapan dia akan mati. Bisa jadi ketika dia membaca Al-Quran, dia bisa saja meninggal dunia, atau ketika dia sedang bekerja, dia bisa saja meninggal dunia, atau dalam melakukan aktivitas lainnya. Yang namanya kematian itu adalah rahasia Allah. Billy Syahputra jawab kabar kedekatannya dengan anaknya Pinkan Mambo. Billy Syahputra angkat bicara terkait kabar kedekatannya dengan Michelle Ashley, putri sulung Pinkan Mambo. Ia menilai Michelle sebagai sosok yang baik. Namun adik almarhum Olga Syahputra itu membantah jika dirinya berpacaran dengan putri Pinkan Mambo itu. Benarkah? Dan bagaimana pula cerita awal perkenalan Billy dengan Michelle? Kalau gue sih sebenarnya kalau misalkan selagi orangnya asik, ya sebisa mungkin ya deket. Kalau untuk sekarang masih dekat sebagai teman aja sih. Gak lebih. Memang awal muasal kan dia kan waktu itu sempat keluar diri di media manapun, terus juga kisah ceritanya tuh kayak gue lihat kasihan gitu, sedih, sampai akhirnya gue mau bikin konten YouTube, terus juga kemalaman gak enak, akhirnya kita cuma sharing, ngobrol, main biliar. Kemudian dari situ anaknya baik, terus juga polos, kasihan. Makanya itu kalau misalkan bisa gue ajak untuk kayak acara-acara gue sempet nawarin dia lagi misalkan lagi gak sibuk, kalau misalkan gue lagi pengen ajak ya gue ajak gitu. Seru juga nanti. Aku bisa terus berlanjut ke masa depan aku dan memikirkan gimana karir aku dan segala hal macam. Nama Denny Cagur tersangkut masalah judi online. Shanti Denny langsung angkat bicara. Sederet kisah selebriti dan berita viral di jagat maya yang jadi sorotan versi silet diakhiri oleh komedian Denny Cagur yang diduga terseret kasus judi online. Ya, beredar kabar jika nama Denny Cagur masuk dalam daftar nama artis dan influencer yang diduga telah mempromosikan judi online. Tak ingin kabar tersebut menjadi bola liar, Denny Cagur pun tegas membantah kabar tersebut. Bantahan yang sama disampaikan juga oleh istri Denny, Shanti Widyastuti, yang menandaskan jika suaminya tidak pernah sekalipun mempromosikan judi online di akun media sosialnya. Kalau komedian ada inisialnya S, kemudian ada inisialnya DJ, kemudian juga ada inisialnya DC. Semua total 26 dan mereka adalah artis-artis papan atas yang sering wajahnya nampak di televisi. Aku nggak pernah lihat dia promosiin judi online, nggak pernah juga ngelihat dia. Ini kayaknya nggak ada, salah kayaknya. Oh, okay.